Halo guys, apa kabar? Kali ini gue mau share pengalaman gue dan gue punya pengalaman bertemu sama Brondo dan gue bertemu dengan dia lewat aplikasi. Gimana Kim ceritanya? Mari kita mulai. Sejujurnya nih ya, gue emang gak terlalu suka sama yang namanya Brondo. Cuman siang hari itu ketika gue buka aplikasi Pelangi, gue melihat dia dekat banget jaraknya sama gue. Dan sebelum-sebelumnya gue belum pernah lihat akun dia bertebaran di aplikasi Pelangi. So, waktu siang hari itu sih lihat foto profil dia kayaknya asli. Terbilang sangat fresh ketika gue lihat. Secara muka juga lumayan gitu kan. Awalnya sih gue nggak mau chat dia duluan, tapi ternyata dia ngechat gue duluan. Dia bilang, "Hai bang, salam kenal," katanya. Awalnya sih gue nggak mau ngebales ya, karena gue biasanya suka balas kalau misalnya harus ngebahas berondong kayak gitu. Cuman siang hari itu karena gue lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan juga, lagi bete juga, ya udah akhirnya gue balas settingan dia. "Hai juga," gue bilang kayak gitu kan, dan dia langsung nanya stay di mana katanya. Ya gue jelaskan secara singkat kalau gue stay di sana dan mungkin jaraknya dekat dengan tempat lo gitu. Gue agak-agak worry nih, gue temuin nggak ya gitu. Gue ketemuan nggak ya kira-kira, soalnya gue agak-agak terlalu gak bersemangat kalau yang sama umur muda kayak gitu. Cuman waktu siang hari itu melihat looknya, mukanya kayaknya lumayan nih, cute gitu. Ya udah aja deh, gue coba, gue mau nemuin dia waktu siang hari itu. Setelah itu gue pintain nomor kontak WA-nya dan kita japrian by WhatsApp. Jadi siang hari itu gue disuruh ngejemput dia guys. Jadi dia di rumahnya itu emang gak bisa bebas-bebasan. Jadi gue mesti jemput dia ke rumahnya dan main ke tempat gue. Ya udahlah nggak apa-apa. Emang biasanya sih begitu juga sih. Jadi daripada di rumahnya nggak enak, nggak nyaman, ya udah akhirnya gue iyahkan waktu siang hari itu. Dan rumahnya pun juga nggak terlalu jauh. Maka gue berangkat, siap-siap sebentar dan menuju ke rumah dia. Dan tak lama kemudian gue udah nyampe di depan rumahnya dan gue langsung WhatsApp dia kalau gue udah nyampe. Lalu dia keluar dan kelihatan dari pertama kali dia keluar rumah dan menuju ke motor gue agak kaget banget guys, karena waktu siang hari itu tampilannya dia tuh agak girly. Satu, pakai celana pendek di atas lutut. Kedua, pakai kardigan. Terus pakai kacamata dan juga pakai tas di selendangin. Ini mah oke banget guys. Cuman emang dia putih dan juga secara face lumayan lah, kayak sipit-sipit Chinese gitu loh pokoknya. Ya udah deh, kalaupun misalnya seperti itu nggak apa-apa, yang penting orangnya real gitu kan. Dan juga gue penasaran nih sama berondong yang satu ini. Terus dia saat nyamperin gue, kita salaman, ya udah dia langsung gue bonceng dan menuju ke tempat gue siang hari itu. Di perjalanan sih dia diem aja, nggak banyak ngomong. Belum ketahuan kali ya masih canggung. Ya udah aja deh, gue yang mulai dulu ngomong. Terus gue tanya-tanya tentang keseharian dia singkat-singkat di motor gitu ya. Dia jelasin juga secara singkat. Sepintas cara ngomong dia sih biasa aja, nggak kelihatan kayak dari penampilannya yang agak sisi. Ya udahlah, oke gitu kan. Terus singkat cerita tibalah kita di tempat gue. Jadi udah nyampe kosan gue, ya udah gue persilakan dia masuk. Panas-panas siang hari itu gue habis jemput dia, keringetan dong. Ya udah pas nyampe kosan gue open baju ya, itu dia agak-agak malu-malu gimana gitu. Tipikal yang pemalu guys, tipikal yang nggak banyak nanya, yang nggak banyak sharing gitu ya, yang pengennya tuh ditanya terus, pengennya tuh dimulai terus. Jadi ya di sini mau nggak mau gue lagi yang harus aktif. Gue seneng tipe-tipikal yang polos kayak gini biasanya, daripada yang banyak ngomong, daripada yang banyak cerita, daripada yang banyak narsisnya, mendingan yang kayak gini gitu. Ya udah aja, setelah itu gue ngobrol sama dia, ternyata dia emang gak terlalu banyak ataupun ketemuan sama orang-orang. Jadi katanya sama gue ini baru yang kedua kali. Wow, berarti gue baru orang yang kedua yang dia temuin dong ya. Ya mungkin secara umur juga karena dia emang belum terlalu mateng, dan juga dia mungkin masih ada rasa scary-nya juga gitu, dan worry-nya juga. Ya udah mungkin dia putusin untuk membatasi ketemuan di dunia pelangi, dan itu pun katanya bikin akun pun dia belum lama. Perbincangan semakin seru karena di sini gue semakin mancing-mancing dia supaya dia tuh keluar sisi
agak gitunya gitu ya. Dan ternyata pas ketika gue tanya-tanya pun dia juga nggak terlalu sering banget yang namanya ngelakuin gini. Dan dia bisa dibilang baru sekali-kalinya, dan itu pun nggak full katanya. Wow, berarti di sini dia belum pernah main sampai full dong. Pas gue tanya lagi, iya, jadi dia tuh belum pernah main sampai full karena alasannya masih worry, khawatir dan takut. Penasaran jadinya nih dapat berondong yang masih pokoknya udah gak kebayang deh gitu kan. Ya udah deh, waktu setelah itu gue ajak ngobrol, makin menjurus ke hal-hal yang begini, gue makin deketin dia. Ketika itu duduknya kita kan agak berseberangan, jadi gue deketin dia sambil ngerokok, dan dia udah mulai kayak salah tingkah. Gue deketin karena ya tahu sendiri lah ya, berondong yang masih bisa dibilang tuh polos, dapetin mungkin gue yang udah kayak gini keadaannya, mungkin dia juga nggak bisa menahan gitu kali ya. Soalnya kelihatan dari bahasa tubuhnya tuh kayak yang grogi gitu loh guys. Gue seneng sih semakin dia dideketin semakin grogi. Dan pas gue mulai mencoba untuk menyentuh tangannya pun dia keringetnya keluar loh, keringet dingin di telapak tangannya. Waduh, kayaknya dia tuh antara gimana gitu ya. Mantap, gue suka nih suasana yang kayak gini. Soalnya jarang, biasanya tuh yang udah pengalaman terus kalau nemuin uke. Tapi kali ini ukenya polos plus berondong. Mantap. Waktu siang hari itu tiduran di sana sambil telentang gitu kan. Karena dianya pasif dan diam aja, ya udah gue tarik dan suruh dia untuk tiduran bersandar. Suruh dia bersandar di sini. Dia kesenangan pas ketika gue pegang-pegang, gue memanjakan dia makin kelihatan aslinya. Gue ya nggak mau diem di sana aja gitu, karena suasana pun juga udah mendukung. Ya udah, gue langsung gini sama dia ketika posisi kayak gitu kan. Dan waktu ngelakuin pun dia gak bisa ngemainin, diem aja gitu. Waduh, ini masih bener-bener polos banget guys. Ya udah aja, setelah itu gue langsung mainin beberapa saat sampai dia terbawa suasana dan enjoy, sampai dia mengeluarkan suara gitu, padahal baru gitu doang. Ya udah, ketika dia udah mulai enjoy dan kayaknya udah mulai pasrah gitu ya, ya udah akhirnya gue langsung yang menghandle dia, dan mulailah di sana permainan itu. Ya you know lah ya, pemanasan awal-awal dulu gitu kan. Cuman waktu siang hari itu kan gue udah kayak gini kondisinya, jadi gue nyantuy guys, tinggal langsung gitu ya. Pas gue mencoba untuk open dia pun, itu dia bener-bener kayak yang pertama kali banget, kayak udah mulai kesenangan gitu loh guys. Dan dari sana gue, wow, ini orang bener-bener hal kecil kayak gitu pun dia kayak menikmati sekali. Dan saking polosnya kali ya, dan saking nggak punya pengalamannya, itu bener-bener bikin gue kayak makin bersemangat guys. Setelah semuanya full, kita lanjut pemanasan siang hari itu. Setelah gue ngelakuin pemanasan awal-awal, ya udah gue lanjut nyuruh dia untuk ngelakuin uke yang biasanya ngelakuin apa ke seme, gue suruh dia. Akhirnya dia ngelakuin dan gerakannya pun masih biasa banget, dia belum mahir gitu kan, sampai gue pun sesekali agak kena itunya. Ya udah deh, ketika beberapa saat dia belum ahli, ya gue langsung kasih tahu gitu kan, supaya pelan-pelan. Setelah kelar, ya udahlah, gue udah gak tahan ya. Ya udah, akhirnya gue coba untuk merayu dia supaya dia mau main lebih dari itu. Awalnya sih gue yakinin dulu gitu kan, lama-lama dia mau. Ya udah, setelah itu pelan-pelan kita bermain deh. Ya awalnya dia kayak yang gimana gitu ya, orang pertama yang jarang ngelakuin gitu ya. Bener-bener kayak yang ekspresi wajah tuh bisa ngejelasin, bisa lo bayangin deh kayak gimana gitu, orang yang belum sering dan belum pernah terlalu gituan. Awal-awal dia kayak menahan, lama-kelamaan dia enjoy, mulai menikmati. Ya udah deh, dia makin naik di sana. Yes, singkat cerita kelar deh. Dan ketika kelar, dia kayak yang seneng banget, dan dia kayak nggak nyangka banget akhirnya dia bisa katanya ngelakuin itu dengan sangat nyaman. Ya iyalah, sama gue gitu loh, pasti nyaman. Gue suruh dia untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih,
kita kembali ngobrol sambil ngerokok siang hari itu. Dan setelah permainan itu, dia mulai kayak semacam baper sama gue. Nah inilah makanya di sini gue tuh kadang-kadang suka worry sama Brondong tuh, mereka kadang-kadang suka kebawa perasaan setelah main. Jadi pengennya tuh kayak jadian gitu setelah main. Waktu udah hampir lama kita main, dan sore hari itu gue anterin dia lagi pulang. Dan pas ketika tiba di depan rumahnya, dia salaman dan dia kayak sedih gitu lihat muka gue, kayak bener-bener gak mau berpisah. Kata gue kan, gue make sure dia kan bisa chattingan nanti di WA gitu kan. Terus setelah itu dia masuk ke dalam, ya gue berangkat pulang deh, kelar sudah. Nah itulah pengalaman gue ketemu sama Brondong yang suka ada aja gitu hal yang bikin mereka tuh baper setelah main. Kan gak semuanya tuh habis main langsung jadian gitu ya. Dan itulah yang mungkin yang dialami para Brondong-Brondong kebanyakan. Mungkin Brondong yang agak bucin kali ya. Semoga lo nggak bucin. Oke? Thank you so much for your watching. Semoga terhibur ya dengan pengalaman cerita gue kali ini. Next gue bakal share lagi pengalaman gue yang lainnya. See you next time.